infrastruktur teknik lingkungan, khususnya penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, persampahan, dan drainase. Ya, apa beda analisis ekonomi dan keuangan? Kita analisis ekonomi. Jadi analisis ekonomi itu biasanya dilakukan oleh publik ya, dan ini diambil oleh pemerintah. Itu lebih memperhatikan manfaat dan pengorbanan yang dirasakan oleh ya. Manfaatnya bisa tangible, artinya bisa diukur dengan uang atau tidak bisa diukur atau kalau yang tangible itu bisa dilakukan tidak bisa secara langsung misalkan dengan uang atau juga dengan kajian valuasi. Contohnya begini. Kalau sudahnya ada infrastruktur penyediaan air minum atau bersih, itu secara otomatis akan menurunkan tingkat prevalensi penyakit. Gitu ya. Penyakit itu bisa dihitung ya. Kalau orang sakit itu kan berapa biaya berobatnya. Jadi kalau biaya berobatnya bisa dianggap sebagai pemasukan kan, karena manfaat tidak menurunkan. Terus kalau sakit itu misalkan tidak masuk kerja. Berarti ada uang pendapatan yang tidak diterima. Tinggal UMR-nya. Itu bisa kita lihat secara tangible dan intangible. Kalau intangible itu tidak bisa diukur dan divaluasi, tapi bisa disampaikan atau dihitung, itu misalkan pengurangan tingkat tangible di penjualan pupuk misalkan yang langsung itu pengelolaan air. Ya, dan pengelolaan air limbah berarti kan bisa menurunkan biaya pengelolaan. Ya, biaya investasi dan operasional menjadi tanggungan. Terus yang kedua itu tadi ada analisis keuangan. Keuangan itu misalnya dilakukan oleh badan usaha atau kita sebut sebagai private. Itu hanya memperhatikan manfaat tangible saja yang dirasakan oleh Robert dan biasanya kalau di bidang teknik lingkungan istilahnya berupa retribusi. Ya, ya, dan sanksi. Untuk manfaat analisis ekonomi, saudara bisa mengetahui apakah melakukan tindakan atau do something itu lebih memberikan manfaat dibandingkan tidak melakukan tindakan atau di tindakan itu berupa atau proyek. Ya, ini misalkan kalau sampah itu dilakukan atau tidak. Kalau tidak dilakukan, kalau dilakukan itu bisa mengakibatkan hal yang buruk. Jadi harus ya. Baik, itu juga untuk analisis keuangan. Mengetahui apakah melakukan tindakan atau disoluting itu memberikan manfaat. Itu kalau dari segi diagramnya, dia ada manfaat dan biaya. Biaya dan manfaat. Biaya itu biasanya ada biaya investasi investasi itu juga bisa berjalan. Misalkan kita investasi sekarang 2 lajur di Jakarta. Berikutnya 10 tahun lagi harus investasi 1 lajur lagi. Ya, terus ada operasional. Operasional itu ada operasional langsung untuk operasi dan pemeliharaan dan operasional tidak langsung misalnya untuk administrasinya. Ya, terus ada investasi per tahunnya biaya operasional total investasinya berarti capai itu investasi kalau itu nasional ini ya kalau dilihat manfaatnya
Dia ada manfaat ekonomi dan manfaat keuangan. Kalau manfaat ekonomi itu di yang diterima oleh publik, ya. Publik itu artinya masyarakat diwakili pemerintah. Tangible jadi bisa diubah dan nilainya atau harus bisa diinovasi dan kita bandingkan dengan besarnya ya tentunya layak ya. Terus kalau ekonomis tadi kan keuangan itu kan biasanya tergantung pada restribusi atau tarif dan ini tanyakan oh tapi ada beberapa ternyata tidak. Pemerintah biasanya pikir kalau proyek pemerintah, kalau swasta langsung berhenti tidak layak selesai. Tapi kalau pemerintah dilihat apakah itu operasional atau tidak, tidak defisit operasional, berjalan dia investasi bisa oleh pemerintah dan macam-macam skenario tergantung pada kebijakan pemerintah. Jadi bisa maupun ada contohnya seperti proyek bulan. Bulan itu sudah begitu. Awalnya layak, ternyata penyerapannya itu dijadwalkan dan terserap bisa dari rencana itu 4.000 tersebut sampai sekarang itu defisit kan. Defisit itu menjadi tanggung jawab yang pemerintah bisa mengeluarkan untuk defisitnya. Sedangkan untuk KPB, jadi sementara kan kita terbaginya dua ya, proyek pemerintah dan proyek swasta. Pemerintah tadi kayak ekonomi, kalau swasta lebih ke proyek. Nah, sedangkan untuk pemerintah tidak semua infrastruktur harus pemerintah. Pemerintah hanya terbatas dan ada beberapa program atau proyek yang bisa artinya ada kemungkinan layak secara keuangan bila dengan bantuan bantuan oleh pemerintah atau dilakukan kerjasama publik dengan private untuk pengerjaan infrastruktur. Dalam hal ini di sini tujuan infrastruktur selalu meningkat. Keterbatasan dana. Infrastruktur tersebut layak ekonomis dan layak keuangan. Ya, layak keuangan itu dalam kutip juga ya. Bisa full istinya daya solicited di sini layak keuangan dengan bantuan pabrik. Solicited artinya dia tidak layak sebenarnya kalau dilakukan oleh swasta. Tapi dengan bantuan pemerintah dia menjadi ya ini istilahnya layak keuangan dengan bantuan publik itu solicited. Seperti kita bangun tol, kalau hanya disediakan oleh swasta tidak layak dia, maka pemerintah membantu di sini pengerjaan tanah sehingga swasta yang sehingga menjadi proyek secara ya. Terus yang kedua unsolicited itu tanpa bantuan publik itu kayak seperti jalan-jalan tol yang di itu hampir semua unsolicited ya. Persalahannya konstruksinya oleh pihak swasta. Dia tidak layak seperti dalam infrastruktur penyediaan air minum unggulan itu juga begitu. Kalau pembebasan tanahnya, transmisinya itu ditanggung oleh swasta, ini dia itu oleh pemerintah untuk pengadaan tanah ini. Juga beberapa infrastruktur lainnya semua
diproduksinya oleh swasta. Ya, dalam ini pemerintah selalu tetap sebagai regulator, melindungi kepentingan privat sebagai investor yang diberi hak untuk kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan itu mempunyai tujuannya apa? Nah, tujuannya untuk mencukupi kebutuhan penyediaan dana infrastruktur. Nah, ya, terus yang efektif, efisien, dapat sasaran itu. Terus menciptakan iklim si mendorong prinsip pakai bayar. Jadi yang pakai itu harus membayar. Memberikan kepastian pemberian investasi. Contohnya, kepastian pengembalian tadi apa? Ada jaminan, misalkan jaminan apa? Terhadap perubahan kurs, misalkan ya KTP itu ada komponen rasionalnya import itu biasanya ada perubahan. Ya, terus prinsip KPBU itu kemitraan saya efektif dan efisien. Bersaing itu artinya apa? Dan usaha yang ingin mengikuti mengambil proyek KPBU itu harus melalui proses seleksi, tidak bisa menunjukkan langsung. Harus seleksi. Ya, terus ya, terus infrastruktur apa saja yang bisa di KPBU-kan itu dari infrastruktur lingkungan itu ada ilmu yang dari dan pengelolaan sampah. Jadi pengelolaan sampah. Terus pembiayaan tadi, ya. Kalau proyek atas prakarsa bagian usaha atau unsolicited tadi punya layak secara ekonomis dan keuangan tanpa bantuan oleh pemerintah, itu harus memenuhi persyaratan yang tersebut atau programnya sudah memang terintegrasi secara teknis dengan rencana induk yang dimiliki pemerintah. Layak secara ekonomi dan sebagian usahanya mampu. Ya, mampu itu dalam hal ini selain pengalaman yang syaratan utama itu mempunyai ekuitas 30%. Ekuitas di sini modalnya lah. Di suatu usaha itu hanya punya modal 30%. Nanti yang 70% melalui pinjaman. Biasanya kan. Jadi syarat utamanya harus punya modal ekuitas 30%. Lalu secara sebagai pemberatasan itu artinya sudah ya, mulai menyiapkan proyek ya. Ini dari studi kelayakannya, buat kelayakan lingkungannya, anggarannya, buat basic desainnya, yang dari desain sudah selesai. Itu ya. Nah, ternyata kan harus tadi ada prinsipnya harus bersaing kan harus dilakukan seleksi. Itu seleksi itu sudah bisa tapi sebelum kalah saudara itu di kompensasi kompensasinya pembelian tambahan nilai sebesar 10%. Ya dapat nilai evaluasi itu saudara dikasih bonus 10%. Race to match sudah artinya apa? Saudara bisa menyamakan dengan penawaran yang rendah. Misalkan saudara menawar untuk jangkol itu berapa rupiah per kilometer. Saudara menawar 2.000 rupiah per kilometer. Untuk air minum saudara menawarkan 5.000 per meter kubik. Ternyata ada penawar yang lebih rendah. Ada yang menawar air minum saudara menawar 5.000, ada yang menawar cuma terus. Saudara ditanya jawabannya.
estimasi itu. Sebenarnya mau ya, atau mau atau tidak dengan penawar 4.000. Nah, saudara mau ya saudara artinya sebagai ya, yang kan yang namanya 4.000 itu tidak beringat, artinya tidak membuat menyiapkan ya itu artinya. Enggak saudara itu 4.000 rupiah ya. Oh ya, saudara sudah belajar saudara diberi pembelian penghapusan. Ya saudara dikompensasi maka nilai yang saudara sudah keluar. Kemudian 14 bisa. Ini ada skema beberapa model begitu. Seperti untuk menyiapkan semuanya. Psikosofi semua siapkan sudah. Biaya saudara siapkan sendiri ya. Bisa pembiayaan kualitas, kalau pembiayaan kualitas itu udah dengkul, maksudnya ya dengkul itu hanya ya bisa berjalan lah, kualitasnya bisa kejar siapa ya, tapi yang terima ini BUMN video kan, dan silakan ini untuk sampah ya, tarif listriknya secara dari tipping fee. Pemerintah kalau mengelola kan keluar biaya, kita dapat per meter kubik sampah pengelolaan dengan tipping fee. Kalau saudara jualan listrik ya masuk lagi ke ya bisa listrik. Itu kalau diikuti di bidang mesin. Ini untuk tadinya juga kan pemerintah di sini ada hubungan kelayakan tadi sudah saya sampaikan. Kalau tidak layak pemerintah bisa memberikan sebagian investasinya. Semula tidak layak, terus diberi bantuan untuk pembebasan lahannya menjadi layak. Dukungan kelayakan supaya penyiapan tersebut. Nah, terus jaminan pemerintah. Ini diberi jaminan supaya saudara tidak rugi. Jaminannya yang tadi saya sudah ceritakan, sudah risiko, khususnya dan segala macamnya itu bisa diberikan. Tinggal nanti dilihat pada pembuatan perjanjian. Ini ada jaminan mitigasi risiko, data prakonstruksi itu siapa yang menanggung risikonya. Kalau misalkan gagal terhadap jadwal pengadaan tanah, mundur kan itu ya, itu menjadi tanggung jawab siapa. Itu dibagi di situ. Terus nanti berdasarkan konstruksi yang itu untuk apa? Untuk PBU dan besar baik finansial dan sisi ekonomi dan finansial. Ya, ekonomis itu biasanya dilakukan oleh pemerintah, jadi kondisi keuangan itu biasanya oleh swasta atau privat, terus ada KPBU. KPBU itu harus layak ekonomi dan finansial. Ya. Karena ada keterbatasan dana pemerintah sehingga KPBU itu dibagi menjadi dua. Kalau memang itu layak ekonomis dan finansial itu bisa dikerjakan oleh swasta. Tapi kalau layak tidak layak, tapi dengan bantuan pemerintah menjadi layak itu bisa dengan bantuan pemerintah tadi disebut sebagai solicited, sedangkan yang tidak perlu dengan bantuan pemerintah itu kan ya artinya kalau KPBU harus ada analisis ekonomis ya karena ada keterlibatan, ada kepentingan pemerintah dan proyek pemerintah. KPBU itu ya karena kepentingan pemerintah. Kepentingan swasta ya analisis saja. Karena KPBU itu
untuk proyek infrastruktur yang menjadi tanggungan pemerintah, maka harus selalu ada analisis ekonomis. Ya, ini perlu ada analisis meskipun ada tidak, meskipun ada swasta. Terus untuk analisis itu perlu rumusan dasar. Mungkin saudara di waktu di S1, saudara sudah belajar mata kuliah ekonomi teknik atau manajemen proyek, khusus untuk yang S1 ekonomi teknik. Sesuatu proyek ya. Ini sudah. Ini karena apa? Sebenarnya rumus-rumusnya itu didasarkan pada nilai uang itu dipengaruhi oleh waktu. Nah, ini apa ya? Dari prinsip ekonomi saja kan semakin barang semakin banyak yang butuhkan, maka otomatis barang itu harganya mahal. Ya, otomatis investasi spekulasi. Ya, sangat nah, seperti tahun itu harga sepiring nasi itu coba 300 ya, 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 terus diinflasi di set di BI bisa ada 12 dan saudara tinggal lihat di set. Ya, sedangkan untuk yang membedakan analisis ekonomi dan keuangan dengan akuntan itu berbeda. Kan itu melihat ke masa lalu, kan analisis ekonomi finansial lihat ke keuangan ke depan. Ya, untuk analisis itu harus saudara tentukan apa periode perencanaannya, berapa periode perencanaan, berapa konsesi proyek saudara perencanaannya. Sekarang dulu awal-awal dulu 2015 itu hanya waktu konsesi yang diperbolehkan pemerintah itu 25 tahun. Tapi Jokowi membuat dulu sekarang bisa menjadi 50 tahun. Sekarang di IKN itu bahkan ada yang 100 tahun ya. Kenapa diperpanjang waktunya? Supaya untuk memenuhi kelayakan keuangan. Ya, kalau jumlah pendek ya balik modal tadi bisa terkait dengan proses. Terus tahu aliran dana, sekarang memperkirakan cash flow-nya bagaimana. Nah, terus ada tingkat bunga, misalkan saudara menggunakan bunga dari bank untuk pinjaman. Pinjaman dari bank itu beda. Kalau privat itu saudara pinjam secara personel itu bunganya tinggi ya. Tapi kalau korporasi itu apalagi sudah tidak percaya itu bunganya itu negosiasi yang siapil kan. Contoh ya 1% ya, dan faktor lainnya. Bunga nanti saudara baca sendiri lah ya. Bunga sudah baca cash flow, terus dengan dana tunggal, jeruk, sederhana itu tanpa memperhitungkan tumbuhan bunga selama periode. Tapi kalau majemuk itu untung sebagai ya harusnya ya tidak tinggal mencari ini dari karena itu terus keliling karena jadat selatan keliling karena jadi saya menabung terus nanti akan saya jadi yang ingin sebenarnya rumus-rumus bunga itu saya anggap sebagai
saudara sudah. Sekarang untuk analisis ekonomi dan yang membedakan kan hanya masalah manfaatnya kan. Ekonomi tadi lebih mengarah kesehatan publik, kalau keuangan harus masuk. Ya, kalau keuangan lebih ke publik, jumlah konsumen, untuk ya ekonomi tadi ada tangible dan ya. Jadi kalau saudara memikirkan di sini kan ada risiko ya, kalau saudara melihat suatu program atau proyek itu kan ada risikonya. Ya, risiko keuangan, risiko teknis, dan risiko politik yang harus saudara pertimbangkan. Ya, risiko keuangan, itu pasti misalkan menentukan inflasi itu jangan dihindari. Sehingga saudara prediksi, oh BBM 5.000. Ternyata ada kenyataannya nanti yang ada di situ salah mengajarkan. Ya, risiko teknis ya yang politik. Ya, jangan selalu memikir saudara melihat itu kondisi finansial maupun kondisi. Itu harus melihat mempertimbangkan risiko. Terus waktu lama untuk persiapan konstruksi dan income bisa ya saya membuat investasi investor masuk di Indonesia itu terutama masalah tanah. Karena di Indonesia itu rumit ya, biasanya rumit banyak. Tapi sekarang sudah banyak aplikasi yang mempermudah. Terus itu risiko keuangan, biaya investasi operasional, aliran dananya bagaimana, tingkat pengembalian yang diinginkan berapa, tingkat bunganya berapa, tingkat inflasi, kapan udah kembali, itu kan selalu menjadi pertanyaan untuk analisis keuangan. Ya, analisisnya ya bisa menggunakan metode ekivalen. Ya, metode ekivalen itu apa? Nilai aliran dana dieksplikasikan ke nilai sekarang, atau ke deret income, atau ke kapital. Itu biasa layak menilai di atas 0, rugi itu kalau nol, situ nanti dilihat dari nilai tersebut. Dengan tingkat itu bisa ya. Terus metode tingkat pengembalian. Itu berapa pengembalian supaya NPV sama out sama inflow-nya sama. Ya, layak kalau EIR-nya lebih dari minimum tingkat lingkungan yang dilakukan. Secara supaya ternyata hasil tim perusahaannya untuk dalam studi antara pengeluaran pendapatan itu 12%. Oh, tapi untuk pinjaman saya 11%. Berarti untuk ya saya artinya finansial artinya kalau ekonomis di atas dari tingkat keuntungan atau biaya. Untuk KPP itu biasanya tingkat yang bisa dikatakan layak itu biasanya 13,3. Ya, 13,3. Tapi kadang-kadang kalau kita menggunakan kurs itu ditanya, tapi dapat pinjaman dari mana, tingkat bunganya berapa. Dan kalau misalkan kita berani di indikatornya 9%, mesti ditanyakan. Berani 9%, sebenarnya pinjamannya lebih sendiri yang 9% ya. Tapi ada teman yang di ya. Terus metode waktu pengembalian atau PPP itu kan layak itu kalau di lebih singkat dari rencana. Misalnya secara konsesinya 40 tahun. Ternyata dari analisis metode payback period sudah ada
sudah itu berarti itu layak. Ya, terus metode benefit cost ratio menentukan antara alat dan biaya. Kemudian kalau PCR-nya lebih dari satu. Ya, itu bukan metode untuk menilai suatu kelayakan program atau ya. Kalau untuk tadi itu mesti kesimpulannya sama, tidak mungkin kesimpulannya tidak sama. Kalau metode satunya layak, metode satunya tidak layak itu hal yang tidak mungkin. Ya. Ini tergantung pada kebutuhan. Kalau metode referensi itu melihat, oh saya kalau itu proyek itu saya laksanakan, saya kalau kita mendapatkan NPP, saya itu keuntungan saya itu senilai berapa rupiah. Kalau metode tingkat pengembalian itu lebih sederhananya, oh saya akan mendapatkan apa tingkat pengembalian 15%, sedangkan pinjaman di bank cuma 12%. Oh berarti saya ya kalau pengembalian itu sebenarnya impas dari modal itu umur 20 tahun, saya dikasih 40 tahun. Ya, kalau benefit investasi ternyata saya bandingkan manfaat sama biaya lebih banyak manfaat. Jadi lebih ke arah pengguna saja. Siapa sedang bilang. Ya, oh dari metodenya ya misalnya itu salah. Ya, seperti BPP ini saudara melihat bahwa saudara konversikan ke Indonesia. Ya, itu ya, iya. Dan total tadi pengembalian, pengeluaran sama ya, sama. Berapa wajib pengembalian. Sini dihitung, oh, wajib pengembalian berarti ya, period, saudara coba ya, apa metode penghasilan dan inkorporasi ya. Nah, ini tahu di BNPB-nya karena itu dia akan ketemu nilainya membantu saja. Ya, itu mungkin untuk mengantar analisis ekonomi dan keuangan. Terus materi berikutnya, tadi saya percepat ya karena saya mau cehat setengah jam saudara ternyata belum saya upload. Terus berikutnya mengenai studi kasus, cerita mengenai kasus di antara aspek keuangan dan kebijakan. Ya. Ini ada studi khusus mengenai keuangan dan kebijakan publik. Itu ada contoh kasus ya, pemilihan dan pemilihan proses pengolahan dan ada pengaruh politik atau kebijakan. Ya, ini contohnya di Nusa Dua. Beberapa tahun lalu, 5 tahun yang lalu itu ada rencana suplai untuk hotel-hotel di Nusa Dua itu air siap minum. Air siap minum menggunakan pengolahan air terpur dari laut. Ini disebutkan untuk membuat siap. Ya, nah, jadi lokasinya ada sumber air bakunya ada PDAM. Ini ternyata ada deterjen ya. Kondisinya itu ada ternyata ya. Terus air sumur di dekat ini termasuk potongan layong itu ya. Ya. Terus air sumur komposting. Ini membuat dilihat dari kandungan klorida ya. Dia itu kloridanya yang tinggi ya. Tapi terus ada air laut
kloridanya nilainya cukup. Ini ciri-ciri dari air laut. Ya, berarti di pengolahan kita bisa menggunakan WO sama SW. Ya, kita bisa menggunakan air payau dan menggunakan air hujan. Berbanding air tanah dengan air laut. Ini yang payau ini tadi, di sini yang air laut. Ini kloridanya 1400 ini sampai ya ekolinya kalau kita itu kan jarang ternyata ada di Indonesia itu ketemu 17. Terus deterjennya saya hilang ternyata air lautnya ada deterjen. Ya, terus pilih. Kalau kita dilihat kan diameternya. Oh, diameter ini standar. Ya, kita akan hilangkan sampai hitung. Ya, terpilih ada penawaran sistem. Kita memilih kalau menggunakan sumber air sumur, air bor, air tersebut dari sumber bor di area itu sama dari air laut. Ini kita hitung biaya SWO. Kalau menggunakan air laut ini, sehingga kalau ini lebih murah ya. Capeknya, investasinya, opeknya juga seperti kita bandingkan dengan aqua galon aja yang 5 liter 20.000. Jadi per liternya per meter kubiknya 400.000. Ya, ya, ini jadi untung ya. Ini di survei kemampuan membayar, berarti ya tinggal kualifikasi kita apakah tersebut layak kita analisis selama 4. Ternyata kalau kita tingkat bunga 12%, ya FBRR-nya kan mendekati 100%, ya kan? 100% saja. Jadi secara keuangan ya teknis ya ini untuk yang tadi ya mau pakai yang ya kan tapi ada di BWR di BWR itu ada kendala politik ya bahwa publik itu tidak boleh mengambil air bawah tanah dalam rangka mengurangi intrusi ini benar atau tidak ya kan orang sudah berkonotasi bahwa mengambil air bawah tanah itu kan macam-macam ceritanya ya sebenarnya tidak harus tidak begitu itu sangat kondisional ya kan kita harus melihat bagaimana posisinya ini faktor lah tapi pembuat kebijakan ini kan kadang-kadang ada kebijakan yang di waktu saya kuliah mengulangi pembuat kebijakan kan macam-macam ada yang metode rasional mungkin yang ini tidak menggunakan metode benar menggunakan rasional secara umum tidak ya jadi di sini akhirnya pengambilan air bawah tanah tadi itu tidak meskipun murah tapi tidak bisa dilakukan apa jadi ada jangan harus menggunakan ya, kalau kita lihat ya sekarang kan kondisi ya kita ambil kan sudah di air laut ya air laut kan selalu ada di dalam dan ya air tawar itu selalu di yang khusus yang berkaitan dalam bisnis keuangannya kami beli tapi dari jangan bisa ya meskipun dengan pastinya tidak itu harus berapa
Makanya untuk yang daerah yang sudah laut itu enggak. Ya, itu kira-kira untuk materi kita hari ini. Dia mau cek hampir 30 menit lebih di lupa sudah. Ya, jadi untuk kuliah hari ini mau mengenai analisis ekonomi keuangan dan sedikit analisis modal. Bahwa jangan mungkin dengan analisis. Ya, minggu depan kita materinya mengenai tarif, khususnya untuk karena saya mulai minggu depan untuk tarif. Ya, ada pertanyaan saudara-saudari? Kalau tidak, saya akhiri nanti materi. Halo, Bapak? Belum ada Pak dari kami. Oh, ya. Simpan ya nanti di ya. Terima kasih. Sehat selalu untuk